Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi tentunya kita berjumpa di dalam program Gema ya GPPS Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu semuanya ya yang menyaksikan, kita mau sama-sama sungguh-sungguh belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita meminta pengurapan daripada Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan hari ini, firman yang disampaikan oleh hambanya yang penuh dengan kekurangan ini boleh disempurnakan oleh Tuhan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Kita semakin mengerti dan semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi, Allah yang sangat memperdulikan setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan penuhi kami dengan urapan yang baru Bapa. Bila firman yang Tuhan sampaikan hari ini kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, boleh Tuhan sempurnakan Bapa. Sehingga dalam setiap kehidupan kami firman-Mu boleh tumbuh, boleh berakar, bahkan menghasilkan buah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Biar hanya nama-Mu saja yang dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hamba bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup ini. Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada kitab Imamat ya. Saat ini kita akan belajar dalam Imamat pasal yang ke-24 ya. Yang perlu kita pahami dan ketahui bahwa Imamat pasal 17 sampai dengan pasal yang ke-27 ini berbicara tentang aturan-aturan dalam peribadatan yang Tuhan perkenan ya. Yang Tuhan berkenan atas ibadah-ibadah ini jika dalam Imamat 17 sampai Imamat pasal 27 aturan-aturan itu dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh umat Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara di awal-awal kitab Imamat berbicara tentang pengorbanan ya. Di pasal 17 di akhir sampai dengan akhir Imamat berbicara tentang aturan-aturan apa saja yang harus dipersiapkan dalam setiap liturgi ya, ibadah di kemah suci Tuhan dan sebagainya. Nah, ketika kita masuk ke dalam Imamat pasal 24 ya, ketika berbicara dalam Imamat 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berbicara tentang minyak untuk lampu ya. Ketika saya ingin mencari referensi dari ayat ini, saya tidak menemukan banyak referensi mengenai ayat Imamat pasal 24 ayat 1 sampai 4. Apa maksud dan tujuan Tuhan gitu ya untuk menempatkan lampu-lampu ini di dalam kemah suci Tuhan pada saat itu. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, sebaiknya apapun yang Tuhan perintahkan ya, sebaiknya kita lakukan. Dan ini penting untuk kita pelajari dan pahami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya, terkadang kita kepo, bukan bahasa zaman sekarang kepo. Kenapa Tuhan harus kita lakukan ini? Kenapa seperti ini, gitu ya? Memang setiap maksud dan tujuan yang Tuhan berikan atau setiap apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita harus mengerti apa tujuannya. Kita harus paham apa tujuannya, ya. Tapi di sini mohon maaf gitu ya, mohon maaf, referensi yang saya temukan cukup sedikit, sangat sedikit gitu ya, untuk menjelaskan bagaimana, apa penjelasan dari minyak untuk lampu ini gitu ya. Tapi yang jelas berbicara tentang lampu adalah berbicara tentang sebuah penerangan ya. Tuhan ingin dan lampu-lampu ini ya harus ditaruh di dalam kemah pertemuan mulai dari petang sampai dengan pagi. Saya nggak tahu tujuannya apa, harus ditaruh di dalam, harus diberikan lampu dan sebagainya. Tapi ketika kita berbalik kepada teks ini, firman Tuhan ini bahwa petang sampai dengan pagi berbicara tentang kegelapan. Kemah pertemuan harus tetap terang, harus tetap menyala, ya, harus tetap bercahaya dan sebagainya. Jadi ketika firman ini disampaikan, ketika firman ini diberikan Tuhan kepada Musa ya, untuk memerintahkan orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun ya.
ada sebuah pengorbanan kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu, atau umat pilihan Tuhan, atau orang-orang percaya masa kini, gitu ya. Ketika Musa memerintahkan bahwa bawa kepada kami minyak zaitun, tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ya. Kembali lagi dalam Imamat 24 ayat 1 sampai dengan 4 adalah sebuah pengorbanan umat Tuhan untuk kemah pertemuan, untuk kemah suci Tuhan pada saat itu. Nah, berbicara tentang pemberian, gitu ya, berbicara tentang sebuah pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan Imamat pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini berbicara tentang sebuah pemberian, sebuah kesiapan seluruh umat Tuhan untuk memberi, ya, untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk kemah suci, untuk kemah pertemuan pada saat zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kita berbicara tentang keperluan, ya, keperluan dari mungkin gereja, keperluan dari sebuah komunitas, ya. Bagaimana kita bisa berkorban, rela berkorban memberi untuk itu, untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Nah, Imamat pasal 24 ayat 1 sampai 4 berbicara sebatas itu. Minyak zaitun, tumbuk, ya, yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ya. Lalu kita berbicara di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Pasal 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 di sini berbicara tentang roti sajian. Lalu Tuhan menyatakan bahwa harus 12, ya. Harus 12 roti bundar. Saya baca juga, saya pelajari juga, saya pahami sebelum saya bagikan di sini. Roti sajian berbicara tentang sebuah berkat. Roti sajian berbicara tentang sebuah kelimpahan. Roti sajian berbicara tentang makanan, ya. Lalu kenapa harus 12? Roti sajian di sini menjelaskan 12 roti sajian yang harus disiapkan, ya. Dan 12 roti sajian ini adalah melambangkan 12 suku Israel pada saat itu. Ya. Kita baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni, ya. Emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi hadapan Tuhan, yang menjadi bagian yang ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di satu tempat yang kudus. Itulah bagian dari Maha Kudus, bagiannya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. 12 roti sajian yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dipersembahkan adalah mewakili 12 suku Israel. Ya. Kembali lagi bahwa Tuhan ingin ada sebuah kehidupan, gitu ya. Ada sebuah kelimpahan dalam kehidupan bangsanya pada saat itu. Maka roti ini melambangkan ke-12 suku Israel, ya, supaya menyadarkan kehidupan mereka bahwa hidup di hadapan Allah itu harus hidup senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya. Ketika ingin hidup dalam kelimpahan, ketika ingin hidup dalam berkat-berkat Tuhan, Tuhan ingin menyadarkan bahwa seluruh umat Israel pada saat itu untuk hidup di hadapan Allah dengan sungguh. Karena berbicara pasal 24 adalah berbicara kekudusan Allah, berbicara tentang kekudusan, hidup ibadah dengan kekudusan. Ya. Maka itu di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 berbicara tentang bagaimana kehidupan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya.
melambangkan sebuah kelimpahan, melambangkan sebuah berkat-berkat, yaitu roti. Tapi itu harus dipersembahkan, ya, menjadi persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan bagi Tuhan. Lalu ketika kita masuk di ayat 10, ya, sampai dengan ayat yang terakhir, di ayat yang ke-23, ini berbicara tentang aturan-aturan yang Tuhan buat, yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Aturan ini cukup kejam, gitu ya. Cukup kejam ketika kita melihat Tuhan menetapkan aturan ini bagi bangsa Israel. Tapi ini harus dikerjakan dan dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Karena ini adalah aturan-aturan yang memang harus dikerjakan, yang menjadi pembatasan, yang menjadi standar kehidupan orang percaya pada saat itu. Ya. Umat pilihan Allah pada saat itu, siapapun orang yang menghujat nama Tuhan harus dihukum mati. Ya. Bahkan cara menghukumnya cukup kejam. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-19. Ya. Apabila seseorang membuat orang, di ayat yang ke-23 kita baca, dari ayat yang ke-13 kita baca, dari ayat 11, Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Shalomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perhatikan ini, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya, haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah ia dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya seekor ganti seekor, ya. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat, membaca ayat ini, begitu kejamnya pada saat itu. Pada saat zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, dan aturan-aturan ini disampaikan dalam kitab Imamat, dijabarkan dalam kitab Imamat, aturan-aturan mengenai kekudusan hidup sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan pada saat itu. Kita bisa melihat bahwa ini bukan suatu perkara mudah, ini bukan satu hal yang mudah, ya, untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menahan diri dari segala kesalahan dan dosa-dosa pada saat itu. Betapa pentingnya kekudusan pada saat itu. Betapa pentingnya yang namanya sebuah darah manusia pada saat itu. Bahkan firman Tuhan, kalau ada yang membunuh, ya dia harus dihukum mati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah aturan yang Tuhan buat dalam Imamat pasal 24. Saya pribadi tidak bisa membayangkan jika kita hidup di zaman pada saat itu. Begitu beratnya, begitu kejamnya, begitu tidak adanya pengampunan pada saat itu. Ketika Allah menetapkan standar kekudusan pada saat itu, hampir semua manusia, bahkan Israel dalam perjalanan menuju kepada tanah perjanjian, ya, angkatan-angkatan yang keluar dari tanah Mesir itu dihabiskan oleh Tuhan, supaya mereka layak dan berkenan masuk dalam tanah perjanjian. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya pada saat itu ketika kita melihat dan kita membayangkan kita hidup di zaman itu. Sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan. Betapa bersyukurnya, ya, ketika kita hidup di zaman ini, di zaman modern.
Tuhan Yesus telah mati menggantikan setiap dosa dan kesalahan kita sebagai seorang manusia. Kita nggak perlu memberikan korban bakaran lagi. Kita nggak perlu melakukan hal-hal seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, hukum yang Tuhan katakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Di dalam perjanjian baru ketika Yesus hadir, Yesus katakan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Ketika Yesus mendapati ada perempuan-perempuan sundal pada saat itu, ya, menangis di bawah kaki Yesus. Lalu Yesus melindungi dia dari segala orang yang ada di situ. Lalu Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa silakan lempar dia dengan batu. Gak ada orang yang berani melempar. Bahkan kalimat terakhir yang Yesus katakan kepada perempuan yang, pergilah, dosamu sudah diampuni dan janganlah berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam zaman anugerah. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia memberikan kita jalan lurus. Dia memberikan hubungan kembali. Memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah Bapa. Betapa enaknya, betapa mudahnya kita hidup di zaman modern saat ini. Ya. Walaupun Tuhan tidak menurunkan standarnya. Bahkan Tuhan menaikkan. Kalau dulu melakukan dosa, kalau sekarang hanya berpikir saja kita sudah berdosa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Allah itu Allah yang tegas. Allah itu Allah yang mempunyai standar yang cukup tinggi. Kita sebagai manusia tidak ada yang layak dan tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kita semua manusia nggak ada yang layak, nggak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Kematian Yesus di atas kayu salib memperkenankan kita untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa, untuk memohon kepada Allah Bapa. Karena kematian Yesus di atas kayu salib menghapus setiap dosa dan kesalahan kita manusia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita hidup lebih tertib lagi dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa kita, dalam pembacaan-pembacaan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan adalah kekuatan. Dalam Mazmur katakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Imamat 24 sudah menegaskan tentang hukum. Imamat 24 sudah menegaskan tentang aturan dan standar yang Tuhan berikan bagi seorang manusia. Ya, tapi semua sudah digenapi oleh Yesus di perjanjian baru. Begitu mudahnya, begitu enaknya kehidupan kita zaman modern ini. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Dan Tuhan selalu siap menolong kita kapanpun kita membutuhkan. Asalkan jaga kekudusan hidup kita, jaga hati dan pikiran kita untuk terus layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kembali lagi, standar yang sudah Tuhan tetapkan, lakukan sesuai standar itu. Ya. Memberi, berkorban, melayani Tuhan. Ya. Jaga kekudusan hidup kita untuk kita terus layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti-Mu yang selalu memberikan kami kesempatan yang baru. Bapa, kami tidak tahu dengan apa kami harus membalas, tapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau sudah rela mati dan memperbaiki hubungan kami dengan Allah Bapa. Engkau Allah yang selalu setia ada bersama dengan kami. Seburuk apapun keadaan kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang sanggup mengangkat dan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami semakin mengerti dan tahu standar Tuhan terlalu tinggi untuk kami sebagai manusia. Maka dari itu Tuhan mengirimkan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Supaya kami setiap orang yang percaya tidak binasa, namun kami boleh beroleh hidup yang kekal.
memerintah bersama-sama dengan Engkau dalam surga-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami untuk mengikuti standar Tuhan yang tinggi, yang kudus ini Bapa, untuk kami terus hidup kudus, hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.